Bayangkan, Kamu pikir mantan kamu bisa istriku datang ke tertawa sini dengan puas sambil penampilan seperti menyiramkan itu? air ke kemeja kumalku di depan semua orang kaya. Dia pikir aku masih pecundang miskin Aris, yang dulu dia pekerjaan buang rendah di ini pinggir cocok jalan. untukmu. Tapi tepat saat Aku tidak suaminya tertarik, menawarkan Diko. pekerjaan jadi tukang Kamu tidak punya pilihan ponselku lain. berbunyi dan seluruh direksi perusahaan terbesar di kota ini membungkuk hormat padaku. Siapa sebenarnya sosok di balik pakaian gembel ini yang membuat mereka gemetar seketika? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar. Dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu udara terasa sedikit lebih dingin dari biasanya. Aris memarkirkan motor bebek tuanya di pojok parkiran gedung hotel mewah yang berkilauan. Pakaiannya sangat sederhana. Hanya kemeja flanel yang warnanya mulai sedikit pudar dan celana bahan yang sudah ia pakai selama 2 tahun terakhir. Tidak ada yang akan menyangka bahwa pria berusia 28 tahun ini adalah sosok yang memegang kendali atas ribuan karyawan di luar sana. Baginya, penampilan hanyalah bungkus, dan ia sudah terlalu lelah untuk terus-menerus memamerkan isi bungkus tersebut kepada dunia yang dangkal. Langkahnya terhenti sejenak di depan pintu masuk aula besar. Selembar undangan berwarna emas nampak kontras dengan kulit tangannya yang kasar karena hobi lamanya mengutak-atik mesin. Undangan itu datang dari Siska, wanita yang pernah berjanji akan menemaninya dalam suka dan duka. Namun justru pergi saat Aris sedang berada di titik terendah perjuangannya. Siska kini telah menikah lagi dengan seorang pria yang kabarnya adalah pengusaha sukses di bidang konstruksi. Undangan ini bukan sekadar ajakan untuk merayakan keberhasilan bisnis baru mereka, melainkan sebuah jebakan untuk memamerkan kemenangan di atas luka lama Aris. Saat Aris melangkah masuk, aroma parfum mahal dan denting gelas kaca langsung menyambut inderanya. Ia mencoba mencari sudut yang tenang, namun keberadaannya yang mencolok karena kesederhanaannya justru menarik perhatian. Orang-orang mulai berbisik, menutup mulut dengan tangan sambil melirik ke arah sepatu ketsnya yang sedikit berdebu. Aris hanya tersenyum tipis, merasa lucu melihat bagaimana manusia menilai harga sesamanya hanya dari merek sepatu yang dikenakan. Namun, senyum itu menghilang ketika sosok wanita dengan gaun merah menyala berjalan mendekat. Dengan langkah angkuh, Siska berdiri di depannya, menggandeng lengan seorang pria bertubuh tegap yang mengenakan jam tangan mewah yang mungkin harganya setara dengan 1 unit rumah subsidi. Mata Siska memindai Aris dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan yang penuh dengan penghinaan. Tidak ada sisa kasih sayang di sana. Yang ada hanyalah rasa puas karena melihat orang yang dulu ia tinggalkan siluela masih merangkak di dalam lumpur kemiskinan. Aris menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang mulai berpacu karena amarah yang berusaha ia tekan. Sedalam mungkin, wanita itu tertawa kecil. Suara tawanya terdengar seperti gesekan logam yang tidak menyenangkan di telinga Aris. Ia bertanya dengan nada meremehkan apakah Aris datang ke sini menggunakan angkutan umum atau berjalan kaki. Suami barunya, Diko, ikut menimpali dengan lelucon kasar tentang bagaimana keamanan hotel ini seharusnya lebih ketat dalam menyaring tamu yang masuk. Aris tetap diam, membiarkan setiap kata hinaan itu masuk ke telinganya tanpa memberikan reaksi yang mereka harapkan. Ia tahu bahwa konfrontasi fisik atau adu mulut hanya akan merendahkan martabatnya. Sendiri di tempat umum ini, Diko kemudian merogoh saku jasnya dan mengeluarkan selembar uang Rp100.000, lalu menyodorkannya ke arah dada Aris dengan gerakan yang sangat merendahkan. Ia mengatakan bahwa uang itu cukup untuk membayar bensin motor tua Aris agar tidak mogok di jalan saat pulang nanti. Teman-teman Siska yang berdiri di sekitar mereka mulai tertawa terbahak-bahak, menjadikan Aris sebagai bahan tontonan yang menghibur di tengah pesta yang mewah itu. Aris menatap uang itu, lalu menatap mata Diko dengan pandangan yang tenang, namun sangat tajam. Sebuah tatapan yang seharusnya membuat pria itu waspada jika saja ia tidak terlalu buta oleh kesombongan. Siska kemudian mendekat ke telinga Aris, membisikkan kata-kata yang paling menyakitkan yang pernah Aris dengar. Ia mengatakan bahwa ia sangat bersyukur telah meninggalkan Aris, karena jika tidak, ia mungkin sekarang sedang mencuci baju di pinggir sungai bukannya berdiri di aula hotel berbintang. Kata-kata itu menjadi pemantik bagi Aris, bukan untuk marah, melainkan untuk mengakhiri sandiwara kesederhanaan ini lebih cepat dari yang ia rencanakan. Aris hanya mengangguk pelan, menyimpan kembali undangan emas itu ke dalam sakunya, dan bersiap untuk kejutan yang akan segera meruntuhkan seluruh dunia Siska dan Diko. Dalam waktu singkat, riuh rendah suara tawa di aula itu terasa seperti duri yang menusuk pendengaran Aris, Siska dan Diko. Tidak membiarkannya pergi begitu saja setelah hinaan pertama, dengan gerakan tangan yang seolah-olah sedang menunjukkan belas kasihan. Siska menggiring Aris menuju sebuah meja kecil di sudut paling belakang ruangan.
tepat di samping pintu keluar darurat dan area pelayanan pelayan. Ia mengatakan bahwa tempat itu paling cocok untuk Aris agar ia tidak merasa canggung. Berada di dekat orang-orang sukses yang mengenakan setelan harga puluhan juta rupiah, Aris duduk dengan tenang di kursi kayu yang terasa keras. Di atas meja itu hanya tersedia air putih dan beberapa potong roti sisa yang tampak kering. Siska berdiri di sampingnya, sengaja meninggikan suaranya agar tamu-tamu lain menoleh ke arah mereka. Ia mulai bercerita kepada teman-teman sosialitanya tentang bagaimana dulu Aris adalah beban dalam hidupnya. Siska menceritakan betapa menderitanya ia saat harus makan di warung pinggir jalan dan bagaimana ia merasa malu setiap kali Aris menjemputnya dengan motor tua yang suaranya terdengar hingga ujung jalan. Diko berdiri di samping istrinya sambil memegang gelas sampahnya. Sesekali menyesapnya dengan gaya yang dibuat-buat. Ia menambahi cerita Siska dengan bumbu bambu yang lebih menyakitkan. Diko mengatakan bahwa Aris mungkin adalah tipe pria yang tidak punya ambisi dan hanya berharap pada keberuntungan yang tidak kunjung datang. Mereka berdua tertawa bersama, seolah-olah Aris adalah sebuah lelucon hidup yang sengaja mereka undang untuk menambah kemeriahan pesta bisnis mereka. Aris hanya menatap kosong ke arah gelas air putih di depannya. Tangannya tetap tenang di bawah meja, namun pikirannya sudah melesat jauh ke depan. Beberapa teman lama mereka ikut mendekat. Beberapa merasa kasihan, namun lebih banyak yang ikut menghujat demi mengambil hati Diko yang dikenal sebagai investor baru yang royal. Mereka mulai membandingkan Aris dengan Diko, mulai dari merek jam tangan hingga luas kantor yang mereka miliki. Aris merasa seperti sedang dikuliti di depan umum, namun ia tidak gentar. Ia tahu betul siapa yang sebenarnya memegang kendali di ruangan ini, dan ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membalikkan keadaan yang memuakkan ini. Sambil mendengarkan celotehan Siska, pikiran Aris melayang ke kejadian 3 tahun yang lalu. Saat itu, ia sedang berada di titik paling krusial dalam membangun bisnis teknologinya. Ia sering pulang larut malam dengan pakaian kotor dan wajah lelah karena harus turun langsung memantau gudang dan sistem yang ia bangun sendiri. Siska yang saat itu sudah mulai tidak sabar dengan kehidupan yang dianggapnya miskin, selalu menyambutnya dengan keluhan dan makian. Ia tidak pernah mau tahu bahwa setiap keringat yang menetes adalah batu bata untuk masa depan yang gemilang. Malam terakhir mereka bersama masih terekam jelas di ingatan Aris. Siska melemparkan semua barang-barangnya keluar rumah kontrakan kecil mereka. Ia berteriak bahwa ia sudah muak hidup dalam ketidakpastian dan ingin mencari pria yang bisa memberikannya kemewahan secara instan. Aris mencoba menjelaskan bahwa sebentar lagi proyek besarnya akan cair. Namun Siska hanya meludahi tanah dan mengatakan bahwa mimpi Aris hanya sampah di bawah guyuran hujan malam itu. Aris bersumpah dalam hati bahwa ia akan membuktikan betapa besarnya kesalahan yang dilakukan wanita itu. Setelah perceraian itu, Aris mengubur dirinya dalam pekerjaan. Ia tidak mengganti gaya hidupnya. Ia tetap makan di warung sederhana dan mengendarai motor tuanya agar ia tidak lupa dari mana ia berasal. Kesuksesan datang lebih cepat dari yang ia bayangkan, namun ia memilih untuk menjadi pemilik di balik layar. Ia mendirikan perusahaan induk bernama Arwana Group yang menguasai berbagai lini bisnis, mulai dari properti hingga logistik. Namun, luka yang ditinggalkan Siska belum benar-benar kering. Bukan karena ia masih cinta, tapi karena ia belum melihat keadilan ditegakkan atas penghinaan yang ia terima. Kini, melihat Siska yang begitu bangga dengan kekayaan barunya yang sebenarnya rapuh, Aris merasa kasihan. Siska tidak pernah berubah. Ia tetaplah wanita yang hanya memuja materi tanpa pernah melihat esensi dari perjuangan seorang pria. Aris menarik napas panjang, mengusir bayang-bayang masa lalu itu dari kepalanya. Ia kembali ke kenyataan, di mana Diko sedang sibuk memamerkan kartu kredit hitamnya kepada orang-orang di sekitar meja sudut tempat Aris duduk. Kesabaran Aris benar-benar diuji ketika Diko tiba-tiba menggebrak meja kecilnya hingga gelas air putih itu tumpah dan membasahi celana Aris. Diko tidak meminta maaf. Ia justru tertawa keras dan mengatakan bahwa itu adalah baptisan bagi orang miskin agar sadar diri. Ia kemudian mengambil sebuah serbet dari saku jasnya dan melemparkannya ke wajah Aris, menyuruhnya untuk mengelap tumpahan itu seolah-olah Aris adalah pelayan di sana. Siska hanya menonton dengan senyum penuh kemenangan, merasa bahwa keputusannya meninggalkan Aris adalah hal terbaik dalam hidupnya. Diko semakin mania DJD dengan menawarkan sebuah kesepakatan di depan para tamu. Ia mengatakan bahwa perusahaannya sedang mencari tenaga kebersihan untuk kantor pusatnya yang baru. Ia menawarkan posisi itu kepada Aris dengan gaji 2 kali lipat dari gaji buruh biasa, asalkan Aris mau berlutut dan berterima kasih di depannya sekarang juga. Orang-orang di sekitar mulai bersorak, mendesak Aris untuk menerima tawaran itu karena menurut mereka, Aris tidak akan pernah mendapatkan kesempatan sehebat itu lagi.
suasana aula menjadi sangat panas bagi Aris. Ia berdiri pelan, menatap Diko dengan pandangan yang sangat tenang, namun mengandung otoritas yang mulai tidak bisa ia sembunyikan lagi. Ia bertanya kepada Diko apakah pria itu yakin dengan apa yang ia tawarkan. Diko yang merasa di atas angin menjawab dengan penuh kesombongan bahwa ia adalah raja di sini dan ia bisa melakukan apa saja dengan uangnya. Siska ikut menimpali, menyuruh Aris untuk berhenti berlagak sombong dan segera menerima kenyataan bahwa ia hanyalah seorang pecundang yang tidak punya apa-apa. Tepat saat Diko hendak kembali melontarkan kata-kata kotor, saku celana Aris bergetar. Sebuah nada dering khusus yang hanya dimiliki oleh jajaran direksi tertinggi perusahaannya berbunyi. Seluruh aula tiba-tiba menjadi sedikit tenang karena suara ponsel itu terdengar sangat nyaring. Aris mengeluarkan ponselnya, sebuah perangkat komunikasi enkripsi tingkat tinggi yang harganya jauh melampaui jam tangan Diko. Ia menatap layar ponselnya sejenak, lalu menatap Siska dan Diko dengan senyum misterius yang membuat bulu kuduk Siska tiba-tiba meremang tanpa alasan yang jelas. Aris menggeser tombol hijau, dan saat itulah badai yang sebenarnya dimulai. Suara riuh di aula mewah itu mendadak surut saat Aris menempelkan ponsel ke telinganya. Wajahnya yang semula tampak lesu dan tertekan kini berubah menjadi sangat dingin dan berwibawa. Ia tidak lagi membungkuk atau menghindari tatapan mata orang-orang di sekitarnya. Aris berdiri tegak dengan bahu yang lebar, memancarkan aura kepemimpinan yang membuat Diko secara tidak sadar mundur satu langkah. Suara Aris terdengar berat dan tegas, sangat berbeda dengan suara pria lemah yang baru saja mereka hina habis-habisan. Di seberang telepon, suara gemetar dari manajer investasi pusat terdengar jelas, karena Aris sengaja mengaktifkan pengeras suara. Pria di telepon itu melaporkan bahwa mereka telah menemukan kecurangan dalam laporan keuangan calon mitra yang akan mereka suntik dana malam ini. Nama perusahaan yang disebutkan sangat tidak asing bagi semua orang di ruangan itu, yaitu perusahaan konstruksi milik Diko. Aris mendengarkan dengan saksama sambil terus menatap mata Diko yang mulai menunjukkan gurat kecemasan. Meski pria sombong itu masih berusaha menutupi ketakutannya dengan tawa paksa, Aris kemudian memberikan instruksi singkat yang membuat atmosfer di ruangan itu membeku seketika. Ia memerintahkan untuk membatalkan semua rencana akuisisi dan menarik seluruh deposito yang tersimpan di bank mitra yang menjamin proyek Diko. Kalimat-kalimat teknis tingkat tinggi keluar dari mulut Aris dengan sangat lancar, membuktikan bahwa ia bukan sekadar orang biasa yang sedang berakting. Siska yang berdiri di samping Diko mulai merasa ada yang salah. Ia memandang Aris dengan dahi berkerut, mencoba mencari sisa-sisa pria miskin yang ia kenal dulu namun tidak menemukannya sama sekali. Setelah mematikan sambungan telepon, Aris memasukkan kembali ponselnya ke saku kemeja flanelnya yang kumal. Ia menatap uang 100.000 yang tadi dilemparkan Diko dan mengambilnya dengan dua jari. Dengan gerakan yang sangat tenang, Aris melipat uang itu dan menyelipkannya ke kantong jas mahal Diko sambil berbisik bahwa Diko akan jauh lebih membutuhkan uang ini daripada dirinya dalam beberapa menit ke depan. Siska mencoba memaki Aris untuk memecah kecanggungan, namun kata-katanya tertahan di tenggorokan. Saat melihat ekspresi Aris yang begitu datar dan mematikan, keheningan di aula itu pecah saat tiba-tiba pintu besar terbuka lebar dan segerombolan pria bersetelan hitam mahal masuk dengan tergesa-gesa. Mereka bukan sembarang orang, melainkan jajaran direksi dari Arwana Group yang selama ini menjadi misteri bagi kalangan pebisnis kota itu. Mereka berjalan melewati kerumunan tamu tanpa mempedulikan siapapun, hingga langkah mereka terhenti tepat di depan meja sudut tempat Aris berdiri. Secara serempak, mereka membungkukkan badan dengan hormat kepada Aris, pria yang baru saja disebut sebagai tukang bersih-bersih oleh Diko. Siska menutup mulutnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar hebat saat menyadari bahwa mantan suaminya adalah pemilik dari perusahaan raksasa yang selama ini ia puja-puja dalam setiap obrolan sosialitanya. Diko lebih parah lagi. Wajahnya pucat pasi seperti kertas dan keringat dingin mulai membasahi dahi serta lehernya. Ia baru saja menyadari bahwa pria yang ia hina, miskin, adalah orang yang memegang kunci keselamatan bisnisnya yang sedang di ujung tanduk. Semua tamu yang tadinya ikut menertawakan Aris kini menunduk malu, tidak berani menatap sang miliarder muda yang selama ini menyamar di tengah mereka. Sekretaris utama Aris maju selangkah dan menyerahkan sebuah map berisi dokumen pembatalan kerjasama. Secara resmi, ia menjelaskan di depan semua tamu bahwa Arwana Group tidak akan pernah bekerja sama dengan orang yang memiliki moral rendah dan etika bisnis yang buruk. Diko mencoba memegang tangan Aris, memohon dengan suara yang serak agar Aris mempertimbangkan kembali keputusannya karena seluruh aset dan rumahnya telah dijadikan jaminan untuk proyek ini. Namun, Aris hanya menarik tangannya dengan jijik, mengingatkan Diko tentang tawaran pekerjaan sebagai tenaga kebersihan yang tadi diucapkan dengan penuh kesombongan.
Siska yang menyadari posisinya terancam, mencoba mendekati Aris dengan raut wajah yang berpura-pura sedih. Ia mencoba mengingatkan Aris tentang masa lalu mereka, dan mengklaim bahwa semua hinaannya tadi hanyalah sebuah ujian. Untuk melihat keteguhan hati Aris, Aris hanya tersenyum sinis mendengarnya. Ia mengatakan bahwa Siska telah lulus ujian tersebut, dengan menunjukkan wajah aslinya yang sangat buruk. Dengan satu isyarat tangan, Aris meminta keamanan untuk mengawal Siska dan Diko keluar dari gedung mereka sendiri. Karena secara teknis, gedung hotel tempat acara ini berlangsung baru saja dibeli oleh Aris melalui anak perusahaannya sore tadi. Aula hotel yang tadi penuh dengan tawa mengejek, kini berubah menjadi sunyi mencekam saat Siska dan Diko digiring keluar oleh petugas keamanan. Siska mencoba melepaskan cengkeraman petugas sambil berteriak memanggil nama Aris dengan suara yang parau. Ia mencoba membangkitkan kenangan manis masa lalu yang sebenarnya sudah ia injak-tinjak sendiri. Dengan keangkuhannya, Siska menangis terseduh-seduh, memohon agar Aris mengingat janji setia mereka dulu. Namun Aris hanya berdiri diam dengan tatapan yang kosong, seolah wanita di depannya hanyalah orang asing yang tidak berarti apa-apa. Diko tampak jauh lebih hancur, karena ia tahu persis apa yang akan terjadi dalam hitungan jam ke depan. Pembatalan investasi dari Arwana Group, berarti seluruh pinjaman banknya akan jatuh tempo seketika dan semua asetnya akan disita tanpa sisa. Ia mencoba berlutut di lantai marmer yang dingin, mengabaikan harga dirinya yang tadi ia banggakan setinggi langit. Diko memohon agar Aris tidak menghancurkan hidupnya, namun Aris hanya mengingatkan bahwa kesombongan adalah lubang yang digali Diko sendiri untuk dirinya. Aris memutar tubuhnya, memunggungi pasangan yang sedang hancur itu, tanpa sedikit pun niat untuk menoleh kembali di luar gedung. Kilatan lampu kamera wartawan bisnis yang sudah menunggu instruksi Aris mulai menyambar wajah Siska dan Diko yang tampak kacau. Berita tentang kejatuhan mendadak pengusaha konstruksi itu tersebar lebih cepat dari api yang membakar jerami kering. Dalam sekejap, semua rekan bisnis Diko memutuskan sambungan telepon dan membatalkan kontrak kerjasama, karena tidak ingin terseret dalam kehancuran pria yang telah disingkirkan oleh raksasa seperti Arwana Group. Siska hanya bisa terduduk di trotoar, menatap gaun merah mahalnya yang kini terkena debu jalanan, menyadari bahwa semua kemewahan yang ia puja telah lenyap dalam satu malam. Malam itu, Siska menyadari bahwa ia bukan hanya kehilangan harta, tetapi ia telah membuang berlian demi sebuah kerikil yang bersinar karena lampu palsu. Ia teringat bagaimana Aris dulu selalu menjaganya dengan tulus, meskipun dalam kesederhanaan. Sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari Diko, yang hanya menganggapnya sebagai pajangan untuk status sosial. Penyesalan itu datang menghantam dadanya seperti godam yang sangat berat. Namun ia tahu bahwa pintu hati Aris telah tertutup rapat dan terkunci oleh luka yang ia buat sendiri dengan tangannya yang rakus. 1 tahun telah berlalu. Sejak malam yang mengubah segalanya di aula hotel itu, Aris kini duduk di ruang kerjanya yang luas di lantai paling atas gedung Arwana Group, menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca yang besar. Ia tetap menjadi pria yang tenang dan tidak gila hormat. Namun kini ia tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatannya untuk melindungi diri dari orang-orang jahat. Aris baru saja menandatangani dokumen hibah untuk sebuah panti asuhan dan sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu. Sebuah janji yang dulu ia buat saat ia masih hidup dalam kemiskinan bersama Siska. Kabar tentang Siska dan Diko sampai ke telinganya melalui laporan singkat dari asisten pribadinya. Diko kini mendekam di balik jeruji besi karena kasus penipuan laporan keuangan dan penggelapan dana yang terungkap setelah perusahaannya bangkrut total. Semua hartanya disita, meninggalkan ia tanpa 1 sen pun untuk menyewa pengacara yang layak. Diko harus menghabiskan sisa hidupnya dalam sel sempit, meratapi kesombongannya yang telah menghancurkan masa depannya sendiri. Tidak ada lagi jam tangan mewah atau sampahnya mahal. Yang ada hanyalah penyesalan abadi di balik jeruji besi yang dingin. Siska tidak kalah menyedihkan karena ia kini harus bekerja serabutan untuk menyambung hidup dan membayar sisa hutang yang ditinggalkan oleh gaya hidup mewahnya dulu. Ia tinggal di sebuah kontrakan kecil yang kumal di pinggiran kota, tempat yang dulu sangat ia benci dan ia hina saat masih bersama Aris. Setiap kali ia melihat berita tentang kesuksesan Arwana Group di televisi atau papan iklan, air matanya akan jatuh tanpa bisa dibendung. Siska dihantui oleh beang-beang masa lalu dan rasa malu yang luar biasa setiap kali berpapasan dengan teman-teman lamanya yang kini memandangnya dengan rasa jijik. Aris menutup map laporan itu dan meletakkannya di meja kerjanya yang rapi. Ia tidak merasa senang di atas penderitaan mereka, namun ia merasa damai karena keadilan telah menemukan jalannya sendiri. Ia belajar bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh apa yang ia kenakan, melainkan oleh keteguhan hati dan cara ia memperlakukan orang lain saat berada di puncak maupun di dasar.
Aris bangkit dari kursinya, mengambil kunci motor bebek tuanya yang masih ia simpan sebagai pengingat, dan melangkah keluar kantor untuk menikmati sore yang tenang sebagai pria yang telah menang atas ujian hidup yang paling berat.